Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukmanul Hakim. Saya akan menjelaskan tentang korelasi positif dan negatif. Korelasi positif adalah hubungan antara dua variabel di mana kenaikan satu variabel menyebabkan penambahan nilai pada variabel lainnya, atau sebaliknya. Semakin kecil nilai suatu variabel, nilai variabel lainnya juga akan ikut turun. Bila dikatakan juga, korelasi ini merupakan hubungan yang searah. Macam-macam korelasi positif. 1. Korelasi positif maksimal atau korelasi positif tertinggi, yaitu jika pancaran titik yang terdapat pada peta korelasi apabila dihubungkan antara satu dengan yang lain akan membentuk satu garis lurus yang condong ke arah kanan. 2. Korelasi positif tinggi atau kuat, yaitu jika pancaran titik yang terdapat pada peta korelasi sedikit atau beberapa mulai menjauhi garis lurus, terpencar atau berada di sekitar garis lurus tersebut dengan kecondongan ke arah kanan. 3. Korelasi positif rendah atau korelasi positif kecil, yaitu jika pancaran titik yang terdapat pada peta korelasi semakin jauh terpencar atau menyebar menjauhi garis lurus dengan kecondongan ke arah kanan. Contoh korelasi positif. Contohnya, penambahan usia berbanding lurus dengan penambahan tinggi badan. Penambahan waktu produksi akan berbanding lurus dengan penambahan jumlah produksi. Korelasi negatif. Korelasi negatif adalah hubungan antara dua variabel di mana kenaikan satu variabel menyebabkan penurunan nilai dari variabel lainnya. Begitu juga sebaliknya. Semakin kecil nilai satu variabel, semakin besar nilai variabel lainnya. Hubungan antara kedua variabel dalam kasus ini adalah berbalik arah. Macam-macam korelasi negatif. 1. Korelasi negatif maksimal atau korelasi negatif sempurna, yaitu jika pancaran titik yang terdapat pada peta korelasi apabila dihubungkan antara satu dengan yang lain akan membentuk satu garis lurus yang condong ke arah kiri. 2. Korelasi negatif tinggi atau kuat, yaitu jika pancaran titik yang terdapat pada peta korelasi sedikit atau beberapa mulai menjauhi garis lurus, terpencar atau berada di sekitar garis lurus tersebut dengan kecondongan ke arah kiri. 3. Korelasi negatif rendah atau korelasi negatif kecil, yaitu jika pancaran titik yang terdapat pada peta korelasi semakin jauh, terpencar atau menyebar menjauhi garis lurus dengan kecondongan ke arah kiri. Contoh korelasi negatif. Contohnya, semakin lama waktu belajar seseorang, semakin sedikit kesalahan yang dilakukan saat ujian. Dalam pendugaan ada atau tidaknya korelasi, kita bisa mengacu kepada teori-teori yang sudah ada sebelumnya atau asumsi-asumsi yang sudah diyakini kebenarannya. Dengan teori ini, kita bisa menduga apakah terdapat korelasi antara kedua variabel atau tidak. Misalkan saja hubungan antara tingkat pendapatan dengan jumlah tabungan. Semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin besar pula tabungan yang ia miliki. Atau dengan contoh lain, semakin tinggi harga suatu produk, semakin rendah daya beli masyarakat. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.